I got loyalty, got royalty inside my DNA. I got killer beats, got war and peace inside my DNA. I got poison, pain, and joy inside my DNA. Jinwoo mulai teringat lagi saat ia pernah diberitahu tentang lizards. Mereka hunter yang sering berbuat kriminal di dalam dungeon dan harus dihindari, terutama hunter lemah seperti Jinwoo. Kita kembali ke scene di mana Jinwoo dan Jinhoo terjebak dalam ruangan bos karena dihianati oleh party Dongsuk. Menurut Jinwoo, keluar dari sana adalah hal mudah, tapi yang menjadi masalah sekarang bos itu sudah bangun. Jinwoo mengamati bos tersebut yang sepertinya cukup berbahaya, tapi bila dibandingkan dengan monster Double Gate, sepertinya bos laba-laba itu bukan masalah besar baginya. Akhirnya Jinwoo maju untuk menghadapi bos tersebut, dan menyuruh Jinhoo untuk diam. Tapi Jinhoo mengatakan bahwa saat ini mereka harus memikirkan cara kabur daripada melawan bos itu. Jinwoo merasa tekanan dari bos laba-laba tersebut tidak berarti sama seperti dua bos yang dia sudah lawan sebelumnya. Dengan tersenyum, Jinwoo menyerang bos tersebut dengan sangat cepat. Setelah beberapa serangan, dia yakin bahwa ia dapat mengalahkan bos tersebut. Apakah Jinwoo dan Jinhoo dapat mengalahkan bos laba-laba dan keluar dengan selamat? Jinhoo kaget melihat pergerakan Jinwoo yang tidak sesuai dengan ranknya, dan beranggapan bahwa Jinwoo adalah seorang ranker palsu. Menurut Jinhoo, ranker palsu adalah seorang psikopat yang memanipulasi rank aslinya dan berbahaya. Tanpa sadar, Jinwoo telah melawan bos itu hampir 10 menit dan mulai kelelahan. Jinwoo pikir menggunakan pisaunya yang mempunyai efek pelumpuhan dan berdarah bisa segera mengalahkan bos laba-laba tersebut. Tapi bos itu masih bisa menyerang dengan trik-trik tersembunyi yang membuat Jinwoo mundur. Akhirnya Jinwoo menyimpulkan bahwa ia harus menggunakan kecepatannya. Dengan aktifnya skill kecepatan, Jinwoo menyerang lagi bos dan berhasil mengincar titik lemah mata bos tersebut. Akhirnya dengan aktifnya efek pisaunya Jinwoo, laba-laba tersebut akhirnya dikalahkan. Jinhoo yang melihat Jinwoo seorang diri mengalahkan bos laba-laba langsung berubah menjadi sopan sekali kepada Jinwoo. Tiba-tiba ada ledakan dari pintu masuk, dan muncul bayangan beberapa orang. Siapakah mereka? Ternyata yang muncul adalah Dongsuk berserta partinya. Mereka tidak menyangka bahwa Jinhoo dan Jinwoo mengalahkan bos itu, dan selamat. Dongsuk mengira Jinhoo membunuh bos karena equipmentnya yang bagus, dan ia seorang anak dari keluarga konglomerat, karena itu ia mencoba merekrut Jinhoo dan menyuruhnya untuk membunuh Jinwoo. Tapi siapa sangka, Jinhoo malah berpihak kepada Jinwoo yang membuat Dongsuk kesal. Tiba-tiba muncul misi untuk Jinwoo. Sebelum Jinwoo sempat mencerna apa yang terjadi, seorang Mege menghantam Jinwoo dengan skillnya. Jinwoo akhirnya sadar yang terpenting dalam dungeon adalah keselamatan dirinya di atas segalanya. Sistem menganggap mereka adalah musuh yang harus dibunuh. Tanpa ragu, Jinwoo bangkit dah bersiap melawan mereka. Tiba-tiba seseorang maju dengan gaya meremehkan Jinwoo dan hasilnya kepalanya terpenggal tanpa ia sadari. Apakah Jinwoo dapat mengalahkan party Dongsuk dan keluar dengan selamat? Pertumpahan darah sudah terjadi, tidak ada lagi kata untuk mundur. Mage langsung menyerang Jinwoo dengan skillnya. Dengan cepat Jinwoo menghindar dan langsung membunuhnya. Melihat Mage itu mati, partinya langsung menyerang Jinwoo beramai-ramai. Dengan cepat Jinwoo mulai menghabisi mereka satu persatu, berkat efek pisau rasaka yang melumpuhkan dan berdarah memberikan kemenangan mudah bagi Jinwoo. Sekarang tinggal tersisa Dongsuk seorang, tapi dia tak menyerah dan mulai menggunakan skillnya untuk menyerang Jinwoo. Saat Dongsuk mendekat, Jinwoo langsung menangkap mukanya dan menghantamkan kepala Dongsuk ke lantai. Dongsuk kebingungan apa yang membuat dirinya sampai terkapar di tanah, tapi ia menyadari Jinwoo lebih kuat darinya dan meminta nyawanya diampuni. Sebelum Dongsuk selesai berbicara tentang adiknya, dengan kilat Jinwoo memenggal kepala Dongsuk. Jinwoo sampai terhok-hok melihat kejadian itu. Lalu mereka berdua keluar dari dungeon itu. Washington, Amerika Serikat. Siapakah orang ini? Apakah ia ada hubungannya dengan Dongsuk? Di Serikat Hunter Korea, manajer Jin Chul sedang membahas tragedi dungeon rank C yang menewaskan 8 orang dan hanya 2 yang selamat. Ternyata itu dungeon yang baru saja diselesaikan oleh Jinho dan Jinwoo sebagai 2 orang yang selamat, tapi Dongsuk sebagai salah satu korban, ternyata punya adik seorang rank S yang menarik perhatian Jin Chul. Adegan berpindah di mana Jinwoo sedang ngebir bersama adiknya, lalu ada notifikasi yang mendetoks kandungan alkohol dalam tubuh Jinwoo. Ternyata itu adalah hadiah skill anti racun yang Jinwoo dapat dari pembangkitan gandanya. Lalu muncul ide untuk Jinwoo meminum racun rasaka dan mendapatkan efek samping pengurangan serangan fisik. Tiba-tiba adiknya memberitahu kalau Jinwoo mencarinya di telepon.
Ternyata Jinwoo ingin mengajak Jinwoo untuk penyerangan dungeon lagi. Sebelum Jinwoo selesai menjelaskan, Jinwoo langsung menolak tawaran Jinwoo. Jinwoo ingin Jinwoo menyerang 19 dungeon lagi, agar dia bisa dapat menjadi ketua guild yang didukung oleh perusahaan ayahnya yang seorang konglomerat. Akhirnya Jinwoo mencoba mendengarkan, dan saat ia melihat kontraknya, Jinwoo sampai kaget. Arise. Saat Jinwoo dan adiknya akan berlari bersama, Jinwoo mengatakan apa yang akan mereka beli bila mendapatkan 3 miliar won. Ternyata 3 miliar won adalah imbalan yang akan Jinwoo dapat berupa gedung setelah mereka menyelesaikan 19 dungeon. Jinwoo akhirnya menerima mengingat jumlah yang besar dan mengajukan satu syarat, yaitu hanya mereka berdua yang masuk ke setiap dungeon. Washington, Amerika Serikat. Terlihat seseorang bersama asistennya membicarakan akankah bermasalah besar bila ia membunuh orang di Korea. Ternyata orang itu adalah Hwang Dong-soo, seorang hunter rank S di Amerika, yang merupakan adik dari Hwang Dong-suk, dan akan segera ke Korea dalam 2 minggu untuk membunuh Jinwoo dan Jinhoo. Kembali kepada Jinwoo. Jinwoo mendapatkan kunci menuju dungeon setelah ia menyelesaikan misi harian 2 kali limit yang ada dan akan menggunakan kunci tersebut. Saat Jinwoo masuk ke dalam dan memperhatikan keadaan, dari kejauhan terlihat monster yang mendekat ke arahnya. Jinwoo merasa bahwa kelangkaan kunci tersebut adalah rank S, seperti Pulau Jeju Dungeon Semut, atau seperti Double Dungeon yang pernah ia lewati. Kembali pada Jinwoo yang sedang melawan Cerberus. Jinwoo sebenarnya hanya penasaran akan dungeon dan monster yang ia hadapi. Apakah kemampuannya sudah bisa menyelesaikan dungeon S tersebut? Ternyata serangan Jinwoo tidak berefek sama sekali dan makin meyakinkan dirinya bahwa dungeon tersebut rank S. Akhirnya Cerberus mengaktifkan skillnya dan langsung menyerang Jinwoo dengan ganas. Tak disangka Cerberus berhasil menggigit putus lengan Jinwoo dan mengakibatkan Jinwoo sekarat dan hampir mati. Sebelum Cerberus menyerang lagi, Jinwoo mengaktifkan hadiah misi harian pemulihan dan berhasil menahan serangan tersebut lalu menyerang balik dengan segenap kekuatannya. Jinwoo menyadari belum saatnya ia untuk meneruskan masuk dungeon tersebut dan keluar untuk saat ini. Di tempat lain kita melihat ada 2 orang yang sedang berbicara tentang sesuatu. Bapak tua itu ingin agar anak muda itu membunuh orang untuknya, dan ternyata anak muda itu seorang Hunter B dari serikat yang siap untuk melakukannya. Scene dibuka dengan memperlihatkan 2 orang yang sedang berkendo ria. Saat mereka selesai, ternyata salah satunya adalah Tuan Song dan sedang mengobrol dengan muridnya yang seorang Hunter rank S. Sesaat ada panggilan dari serikat untuk Tuan Song masuk dalam gate. Dalam perjalanan menuju gate tersebut, Tuan Song bertemu dengan seseorang yang ia kenal dan ternyata itu Jinwoo. Tuan Song kaget dengan perubahan Jinwoo yang baru beberapa bulan dan terlebih kaki Jinwoo masih utuh. Jinwoo mengatakan saat ia tersadar kakinya masih ada dan prihatin melihat keadaan Tuan Song yang kehilangan tangannya. Saat mereka berdua sampai di depan gate, mereka cukup terkejut karena member partinya ternyata orang-orang yang selamat dari double gate sebelumnya. Terlebih Juhi, yang sangat senang melihat Jinwoo sangat berbeda sekarang. Tiba-tiba datang sebuah mobil yang membawa para narapidana muncul di hadapan mereka, termasuk orang yang disewa untuk membunuh di part sebelumnya. Parti Tuan Song cukup resah melihat hal itu, tapi pengawas memberitahukan bahwa mereka tidak perlu khawatir karena yang menjaga narapidana tersebut seorang Hunter rank B. Jinwoo yang nalurinya merasa kurang enak memberitahu Juhi untuk mundur, tapi ia tetap memaksa ikut. Apakah Jinwoo dan lainnya akan baik-baik saja bersama narapidana dan psikopat itu? Ternyata dungeon goblin yang mereka serang. Para napi dengan mudahnya membunuh goblin-goblin itu. Dan Tuan Song juga tidak mau kalah, unjuk kebolehannya dengan mengeluarkan skill areanya. Setelah selesai, Tuan Song dan Juhi cukup kagum dengan Jinwoo yang tanpa terluka dan dengan mudah mengalahkan goblin. Sesampainya mereka di jalan bercabang, psikopat itu menyarankan membagi 3 grup agar cepat selesai, dan Jinwoo dengan nalurinya memilih jalan kiri karena ia ingin menghabisi bosnya sendiri. Grup psikopat tentu dengan mudah menghabisi goblin, dan mereka bersantai mengobrol tentang goblin. Entah apa maksud psikopat itu mengatakan sebuah skenario mereka diserang ratusan goblin. Apakah psikopat itu ada maksud lain? Di sisi lain, grup Tuan Kim tampak sudah selesai dengan jalurnya, dan sambil mengobrol Tuan Kim berencana meminta maaf kepada Jinwoo soal kejadian di Double Gate, tapi sesampainya mereka di persimpangan, Tuan Kim tampak kaget. Apa yang sebenarnya terjadi? Terlihat psikopat itu sudah membunuh 2 napi dan segera menghabisi sisanya.
Sesaat Jinwoo mendengar teriakan dan niat membunuh, ia dan lainnya bergegas menghampiri. Tapi tak disangka psikopat itu menyerang Juhi dan Jinwoo berhasil menahannya. Psikopat itu mengungkapkan bahwa ia akan membunuh grup Tuan Song sama seperti mereka yang sudah mati di belakangnya. Tiba-tiba perhatian Jinwoo teralihkan melihat Tuan Kim yang sudah duduk bersimbah darah dan langsung menyuruh Juhi segera nge-heal Tuan Kim. Tapi Tuan Kim mengatakan ia sudah tak mungkin selamat karena ia kehilangan banyak darah dan hanya ingin meminta maaf kepada Jinwoo. Setelah Tuan Kim mengungkapkan permintaan maafnya, ia meninggal. Saat Jinwoo bertanya apa psikopat itu yang membunuh Tuan Kim, psikopat itu mengelak dan mengatakan itu monster dan akan membuat laporan bahwa napi yang membunuh mereka dan napi dibunuh goblin, lalu hanya dia seorang yang selamat. Saat Jinwoo akan maju, Tuan Song mengatakan bahwa dirinya yang akan melawannya dan meminta Juhi memberi buff pada dirinya. Psikopat pun maju menyerang Tuan Song karena Tuan Song sebagai penyihir melawan assassin akan memberinya kesulitan dalam hal kecepatan. Karena perbedaan tersebut Tuan Song akhirnya mendapat luka, tapi dengan sigap Juhi langsung memberi heal. Tapi itu membuat psikopat risih dan langsung menyerang Juhi. Tentu saja Tuan Song tak akan membiarkan hal tersebut. Akhirnya Tuan Song terkena banyak serangan dan terjatuh, tapi saat Juhi akan memulihkan, Tuan Song menolaknya. Membuat psikopat mendekat untuk menyerang. Ternyata Tuan Song sudah bersiap dengan skillnya. Sayangnya psikopat bisa menghindar. Saat pisau psikopat sudah mendekat pada Tuan Song, Jinwoo menahan serangan tersebut dan membuat psikopat sampai menanyakan siapa dan apa ranknya. Psikopat merasa tidak mungkin Jinwoo rank E dan bertanya-tanya apa ia ranker palsu atau ia dibangkitkan kembali. Jinwoo mempertanyakan kenapa psikopat itu sampai melakukan semua ini. Psikopat itu pun menceritakan bahwa ada seorang tua yang menyewanya dengan imbalan untuk membunuh salah satu napi yang mencelakai putrinya sehingga bunuh diri. Psikopat itu menawarkan kebebasan mereka dengan tidak berbicara tentang insiden ini, tapi Jinwoo menolak. Psikopat pun menyerang dengan cepat ke arah Jinwoo, dan setelah beberapa saat pertarungan dapat disimpulkan kalau kecepatan mereka berdua berimbang. Tapi ada hal yang tidak diperhitungkan psikopat bahwa ada Juhei yang bisa ngebuff dan heal Jinwoo. Pertarungan pun semakin seru, dan tiba-tiba psikopat mencoba mengincar Juhei, tapi ada Tuan Song yang siap melindungi Juhei dari belakang. Teralihkan oleh hal itu, membuat Jinwoo mendapat serangan. Tapi untungnya Jinwoo masih bisa bertahan. Karena niat membunuh psikopat yang terlalu besar, sistem memberikan quest kepada Jinwoo membunuh psikopat itu. Setelah mendapatkan misi dari sistem, Jinwoo pun mengaktifkan skill kecepatannya dan berhasil mendaratkan serangan yang memberi efek kelumpuhan dan berdarah. Tapi sayang tidak berefek karena psikopat jauh lebih kuat darinya. Psikopat pun unjuk gigi dengan menggunakan skill menghilang dan menyerang kaki Jinwoo. Saat Juhei dan Tuan Song hendak menolong Jinwoo, psikopat mengancam akan langsung membunuh mereka. Jinwoo pun menggunakan skill pemulihan hariannya yang membuat psikopat jadi parno dan bergegas menyerang Jinwoo. Jinwoo mempertajam nalurinya dan membuat semua serangan psikopat ditahan, walaupun sudah mengerahkan semua skill dan kekuatannya. Akhirnya aktif skill haus darah Jinwoo yang membuat psikopat tidak dapat bergerak seperti kegelapan yang melahap dirinya. Melihat psikopat tak berdaya tanpa membuang kesempatan, Jinwoo menancapkan pisau ke dadanya. Pada saat psikopat hampir mati, ia menanyakan job apakah Jinwoo, dan Jinwoo pun menjawab ia kurang yakin juga. Tapi Jinwoo sebaliknya bertanya, bisa seberapa kuat ia nantinya. Psikopat pun menjawab ia bisa sebesar bayangan yang ada di belakangnya. Akhirnya psikopat itu pun mati dan Jinwoo mendapatkan hadiah dari misinya. Saat Tuan Song mengajak Jinwoo untuk keluar dungeon dan melapor, Jinwoo mengatakan ia harus menyelesaikan dungeon itu. Saat Jinwoo menarik pisaunya dari tubuh psikopat, muncul batu skill dari psikopat tersebut. Akhirnya mereka berpisah. Jinwoo menyadari ada satu napi yang masih hidup dan membawa napi tersebut menuju ruangan bos. Saat mereka sampai di ruangan bos, Jinwoo mengatakan bahwa napi tersebut lebih sampah dari psikopat dan tidak ada niatan untuk membiarkan ia keluar. Karena itu Jinwoo membiarkan napi itu dicabik-cabik oleh goblin dan bosnya. Barulah setelah itu Jinwoo menyelesaikan dungeon. Tuan Song dan Juhi yang keluar duluan melaporkan kejadian itu. Dan tidak lama datang pengawas serikat yang menanyakan siapa yang membunuh psikopat. Saat Jinwoo merasa akan ketahuan, tanpa ragu Tuan Song menjawab itu dirinya dan mendapat bantuan dari Miss Juhi yang merupakan healer rank B dan membuat pengawas percaya. Pengawas pun beralih kepada Jinwoo dan memperingatkan kejadiannya bersama parti Dongsuk dan menjelaskan bahwa Hwang Dongsu seorang rank S kemungkinan akan mengincar dirinya, menyarankan agar ia kabur saja.
Bersambung ke part selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih teman-teman.